Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Sanjaya dengan NIM 1904010009 dari Farmasi 2A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai titrasi argentometri dengan titrasi kompleksometri. Baik, yang pertama itu adalah argentometri. Nah, untuk argentometri sendiri ialah pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titrasi dan analit. Untuk prinsipnya sendiri yaitu reaksi pengendapan di mana zat hendak ditentukan kadarnya diendapkan oleh larutan baku yaitu AgNO3. Nah, untuk pentiternya sendiri argentometri ini menggunakan Ag+, dan untuk analitnya menggunakan ion halida. Nah, untuk indikatornya sendiri argentometri menggunakan dua indikator. Yang pertama itu tiosianida dan absorpsi. Adapun metode. Nah, untuk metodenya itu menggunakan tiga metode. Yang pertama itu metode MOR, di mana metode ini dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral dengan larutan baku perak nitrat. Terus yang kedua itu ada metode Volhard, di mana metode Volhard ini berupa perak dapat ditetapkan secara teliti dalam suasana asam dengan larutan baku kalium atau amonium tiosianat. Dan yang terakhir itu ada metode Payan. Nah, untuk metode Payan sendiri ini digunakan indikator absorpsi sebagai kenyataan bahwa dalam titik ekivalen ini indikator absorpsi dalam keadaan mengendap atau ada sedikit endapan. Untuk contoh pengaplikasian di bidang farmasi ini sering digunakan dalam sediaan cair, yaitu seperti sirup, suspensi, dan emulsi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada titrasi kompleksometri. Nah, untuk titrasi kompleksometri ini merupakan metode titrasi yang didasarkan pada reaksi pembentukan ion atau senyawa kompleks. Nah, adapun prinsip dari kompleksometri ini yaitu titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks ion atau garam yang sukar mengion biasanya seperti itu. Nah, untuk pentiternya yaitu ETDA. ETDA ini mempunyai singkatan yaitu etilen diamin tetra dan asetat. Adapun analit yang digunakan dalam titrasi tersebut yaitu kalsium, magnesium, dan bismut. Terus untuk indikatornya menggunakan beberapa indikator. Cuma di sini saya membawakan dua indikator. Yang pertama itu ada erythrombacter dan silenol orange. Nah, untuk penetapan kadarnya ada beberapa metode ya. Yang pertama itu penerapan kadar. Nah, untuk penerapan kadar sendiri yaitu titik akhir digunakan indikator logam, yaitu indikator yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada metode. Nah, untuk metodenya kebagi beberapa lagi ya. Yang pertama itu ada titrasi langsung, titrasi tidak langsung, titrasi substitusi, dan titrasi kembali. Seperti itu. Nah, untuk perbedaan antara argentometri dengan kompleksometri yaitu ada beberapa hal. Yang pertama itu argentometri. Nah, untuk argentometri ini biasanya titrasi pengendapan pentiternya adalah Ag nitrat atau AgNO3. Nah, untuk sampelnya biasanya mengandung ion seperti ion halida, Cl, Br, I, dan CnS. Jika bereaksi dengan AgNO3 biasanya menghasilkan endapan putih. Terbagi juga menjadi tiga metode, yaitu metode MOR, Volhard, sama yang terakhir itu adalah Payan. Seperti itu. Nah, lanjut untuk kompleksometri sendiri yaitu ion logam kecuali logam yang memiliki plasensi 1 yaitu golongan 1A, atau kata lain Li, Na, K, Rb, dan kalsium. Ligan yang digunakan juga adalah ETDA dengan indikator erythrombacter atau paratuir yang digunakan yaitu perubahan warna. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk perbedaan kompleksometri dan argentometri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.